Analogi atau perumpamaan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan ketika kita ingin memperbesar peluang penerimaan, memperbesar probabilitas pemahaman orang-orang yang mendengar tentang pesan yang akan kita sampaikan. Dalam menyampaikan ilustrasi atau analogi, kalau memang agenda presentasi kita menggunakan media seperti slide, kita bisa memperkayanya dengan gambar yang boleh dikatakan gambar ini untuk mendapatkan sumbernya sangat banyak sekali, bahkan kita bisa melakukan pencarian melalui internet. Nah, ini merupakan salah satu contoh menyampaikan atau membawakan sebuah analogi atau ilustrasi dengan tujuan yang pertama mengajak kepada mereka yang menjadi pendengar untuk terus mau belajar, dan yang berikutnya adalah untuk mengantarkan kepada sebuah pemahaman, sebuah gambaran agar seseorang itu bisa menjadi pribadi yang kreatif. Atau sekurang-kurangnya tergambarkan apa sih kreativitas yang dimaksud. Nah, contoh, ilmu dan pengetahuan itu ibaratnya adalah sebuah titik. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, itu sama saja kita dengan pribadi yang gemar mengumpulkan titik demi titik, sehingga akhirnya akan berjumlah menjadi sangat banyak. Jangan milih-milih untuk mempelajari yang namanya ilmu dan pengetahuan, karena kita nggak akan pernah tahu kapan ilmu dan pengetahuan ini bisa kita implementasikan. Jangan berdalih bahwa, saya mah sekarang tidak akan mempelajari ilmu ini, karena toh saat ini tidak relevan. Itu oke, tidak masalah. Namun bukan berarti menghalangi diri kita untuk terus belajar dari ilmu yang boleh dikatakan saat ini mungkin tidak relevan dengan kita. Hanya saja mungkin untuk momentum saat ini, kalau kita merasa tidak relevan, kita bisa dalam tanda kutip memarkir ilmu tersebut menjadi sebuah referensi. Atau bisa juga pengetahuan tersebut tidak perlu kita dalami begitu mendalam. Ilmu itu tidak akan bermanfaat manakala kita diamkan begitu saja. Manakala kita hanya mengumpulkan saja tanpa mengimplementasikan, tanpa menerapkan. Perumpamaan mereka-mereka yang menerapkan ilmu dan pengetahuannya adalah mereka yang menarik garis antara satu titik dengan titik yang lainnya. Sebagaimana seseorang itu mampu menarik sebuah kaitan, sebuah korelasi, sebuah hubungan antara ilmu yang pernah dipelajari di masa lalu dengan ilmu yang dipelajari di masa kini. Namun, pengetahuan saja tidaklah cukup, pengalaman saja tidaklah cukup jika kita tidak memberikan makna atau memberikan arti pada ilmu dan juga implementasinya. Untuk itulah dibutuhkan yang namanya kreativitas. Karena kreativitas itu diibaratkan adalah seseorang yang sudah memiliki kecukupan ilmu dan juga sudah mampu menarik antara satu titik dengan satu titik yang lainnya dengan guratan garis, tapi berbeda dengan mereka yang hanya mengandalkan pengalaman saja. Orang-orang yang memiliki kreativitas adalah mereka yang hasil karyanya itu bisa memberikan makna dan memberikan arti. Sebagaimana kalau kita perhatikan ketiga gambar berikut, yang pertama, ini hanya berupa kumpulan titik-titik saja yang merepresentasikan bahwa kita memiliki ilmu yang cukup banyak, ilmu yang cukup luas. Sedangkan gambar yang kedua adalah gambar titik-titik yang memang sudah terkoneksi satu sama lainnya. Namun, bagi mereka yang melihatnya mungkin tidak akan memahami ini maksudnya gambar apa. Nah, sementara gambar yang ketiga, kalau kita perhatikan titiknya sama, hanya beda cara menarik garisnya sehingga yang ketiga ini gambarnya memiliki arti, memiliki yang namanya makna. Maka jika Anda semua ingin menjadi pribadi yang terus kreatif dan meningkat terus kreativitasnya, lakukanlah dua hal sebelumnya, yaitu kumpulkan ilmu pengetahuan sebanyak mungkin dan juga lakukan implementasi dan penerapan. Boleh jadi pada saat mengimplementasikan, pada saat menerapkan, pada saat mendapatkan pengalaman,
belum bisa memberikan makna atau belum bisa memberikan arti bagi mereka yang melihatnya atau mereka yang menikmatinya. Tapi lama-kelamaan, seiring dengan berjalannya waktu, kita bisa membentuk sebuah pola yang akhirnya apa yang kita hasilkan bisa memberi arti buat mereka-mereka semuanya. Baik, ini merupakan salah satu contoh dalam kita memberikan yang namanya perumpamaan, analogi, atau ilustrasi. Ya, yang tentunya boleh dikatakan teknik menyampaikan analogi atau ilustrasi ini dalam sebuah public speaking atau presentasi tidak berdiri sendiri. Bisa juga disisipkan di dalamnya cerita. Bisa juga di dalamnya disisipkan kutipan atau quotes. Ya, yang intinya adalah untuk menguatkan pesan-pesan yang ada. Nah, maka yang namanya analogi atau ilustrasi ini bisa menjadi salah satu opsi yang kita gunakan saat kita ingin menyampaikan atau menghujamkan sebuah pesan tertentu. Boleh jadi pada saat mendengar, kita mendengarnya ini agak muter-muter. Kenapa nggak langsung to the point? Jadilah orang yang kreatif. Nah, tapi kita menggunakan perumpamaan terlebih dahulu bahwa ilmu itu ibaratnya titik, kemudian pengalaman atau penerapan itu ibaratnya menarik garis, dan juga kreativitas itu adalah kemampuan untuk menarik garis yang sesuai dengan pengalaman dan juga ilmu yang dimiliki. Yang semata-mata adalah untuk membantu memahamkan kepada mereka yang mendengarkan secara berjenjang atau bertahap. Nah, seperti apa sih contoh ilustrasi atau analogi yang memang biasa Anda semua bawakan atau sampaikan? Yuk, silakan bisa saling share berbagi karena kita di sini akan sama-sama belajar. Terima kasih, selamat mencoba dan sukses selalu untuk Anda semuanya.